Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Agita dari Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada hari ini saya ingin mencoba memaparkan tugas makalah saya yang diberikan oleh dosen agama yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan topik-topik yang saya akan bahas dalam makalah ini. Topik yang pertama yang saya akan bahas adalah apa itu pengertian dari karakter religius. Yang kedua adalah apa saja ciri-ciri karakter baik dan buruk. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menjadi insan yang berkarakter. Yang keempat adalah pengertian dari karakter religius dan karakter Qurani. Yang kelima adalah kenapa kita harus memiliki karakter religius dan karakter Qurani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu topik karakter religius. Baiklah, marilah kita masuk ke topik yang pertama, yaitu topik tentang apa itu pengertian dari karakter religius. Jadi, karakter religius adalah salah satu nilai karakter yang dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh terhadap ajaran agamanya yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun sesama antar umat beragama. Jadi karakter religius ini sangat penting ada di diri kita, apalagi saat kita sudah menjadi mahasiswa. Karena saat kita menjadi mahasiswa, kita itu dituntut untuk sudah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Jadi karakter religius ini sebagai pedoman kita untuk menentukan hal yang baik dan buruk tersebut. Jadi kita bisa memfilter hal-hal yang baik untuk kita dan membuang hal-hal yang buruk untuk kita. Apalagi pada saat perubahan zaman seperti ini dan kemajuan teknologi, banyak hal-hal yang masuk tapi belum tentu kebenarannya gitu. Jadi kita harus memiliki karakter religius untuk membentengi diri kita dari perubahan zaman ini. Oke, jadi setelah membahas tentang karakter religius, saya ingin langsung membahas tentang ciri-ciri karakter baik dan ciri-ciri karakter buruk. Tapi sebelum masuk ke dalam inti ciri-ciri karakter baik dan buruk tersebut, saya ingin membahas tentang apa itu karakter. Jadi karakter itu adalah sebuah sistem kebiasaan atau kepercayaan yang mengarahkan pada suatu tindakan oleh seorang individu. Jadi karakter ini sangat penting untuk terbentuk gitu. Jadi kalau misalnya kita itu nggak punya karakter, kita tuh kayak mudah dipengaruhi oleh orang lain gitu. Jadi karakter ini seperti pandangan hidup, seperti pola pikir gitu. Jadi kita harus mempunyai karakter kita sendiri. Oke, unsur-unsur terbentuknya karakter itu ada: satu, sikap; yang kedua, emosi; yang ketiga itu kebiasaan; yang keempat itu kepercayaan; dan yang kelima itu konsepsi diri. Oke, jadi setelah membahas tentang apa itu karakter, saya ingin langsung membahas tentang ciri-ciri karakter baik dan ciri-ciri karakter buruk. Oke, setelah mengetahui tentang apa itu karakter, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karakter baik. Jadi ciri-ciri karakter baik ini, yang pertama adalah akidah yang bersih, yang kedua adalah ibadah yang benar, ketiga adalah akhlak yang kokoh, keempat adalah kekuatan jasmani, kelima adalah intelek dalam berpikir, keenam adalah berjuang melawan hawa nafsu, ketujuh adalah pandai menjaga waktu, ke-8 adalah teratur dalam urusan, ke-9 adalah mandiri, dan yang ke-10 adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi itulah ciri-ciri orang yang memiliki karakter baik. Selanjutnya, setelah menjelaskan tentang ciri-ciri karakter baik, saya akan melanjutkan dengan ciri-ciri orang yang memiliki karakter buruk. Yang pertama adalah suka berbohong, jika dia berjanji dia berkhianat. Yang ketiga, merasa dengki. Yang keempat, fujur dalam pertikaian. Yang kelima, suka mempermainkan agama. Yang keenam, suzon kepada Allah. Yang ketujuh, bermuka dua. Yang kedelapan itu membenci hukum Allah dan Rasulullah. Yang ke-9 itu ria. Yang ke-11 itu bangga atas dosa yang diperbuat. Yang ke-12 itu menyuruh kemungkaran dan mencegah kemakrufan. Yang ke-12 itu tidak sesuai antara zahir dan batin. Jadi itulah ciri-ciri karakter
baik dan ciri-ciri karakter buruk. Semoga kita semua dapat menjauhi ciri-ciri orang yang memiliki karakter buruk dan menjadi orang yang memiliki ciri-ciri karakter baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjadi insan yang berkarakter. Jadi insan yang berkarakter ini adalah insan yang memiliki sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi. Jadi untuk menjadi insan yang berkarakter ini kita harus memiliki pandangan hidup dan kepribadian yang kokoh sehingga dapat menjadi landasan untuk kita menjadi insan yang berkarakter. Selain itu kita juga harus memiliki iman dan ketakwaan, ulet, kerja keras, bertanggung jawab, jujur, kepatuhan, kesopanan, dan lain-lain. Insan yang berkarakter ini juga hendaknya disertai dengan tindakan yang cerdas dan perilaku yang cerdas, yang diisi dengan upaya yang cerdas. Jadi karakter dan kecerdasan itu dipersatukan dalam perilaku yang berbudaya. Setelah kita menjadi insan yang berkarakter, saya akan menjelaskan kenapa kita harus memiliki karakter religius dan karakter Qurani. Jadi manfaat dari memiliki karakter religius dan karakter Qurani ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena apalagi pada saat perubahan zaman dan degradasi moral pada saat ini. Jadi mahasiswa itu sangat memerlukan karakter religius untuk menjadi tameng bagi dirinya dari hal-hal buruk yang dapat mengubah atau menjadikan mahasiswa tersebut tidak memiliki karakter. Jadi karakter religius ini yang bersumber dari ilmu agama, iman dan ketakwaan ini dapat menjadi filter bagi mahasiswa tersebut gitu. Jadi kita itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apa saja yang harus kita ambil dari suatu berita gitu. Jadi kita dapat membedakan gitu. Sama seperti halnya karakter religius, karakter Qurani ini juga sangat penting. Karakter Qurani ini adalah karakter yang berdasarkan dari Al-Quran. Jadi sama aja intinya dengan karakter religius. Jadi karakter Qurani ini dapat menjadi jadi kita tuh dapat memfilter hal-hal yang negatif gitu, dan yang dapat mengubah diri kita sendiri. Nah, setelah membahas tentang apa itu karakter religius dan ciri-ciri karakter baik dan buruk, sampailah juga kita di tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan dari isi makalah ini adalah kita harus memiliki karakter religius dalam diri kita, karena karakter religius ini sangat penting terutama saat kita menjadi mahasiswa, karena kita sudah dituntut untuk menentukan dan membedakan mana yang baik dan buruk. Jika kita tidak bisa membedakan baik dan buruk, bisa saja kita terjerumus ke hal-hal yang negatif dan dapat membuat kita memiliki karakter yang buruk juga. Selain karakter religius, kita juga harus memiliki karakter Qurani yang berlandaskan dengan Al-Quran. Sama seperti hal karakter religius, karakter Qurani ini juga seperti tameng bagi kita untuk memfilter hal-hal negatif. Apalagi saat ini sudah masuk ke perubahan zaman, degradasi moral dan gaya kehidupan yang bebas yang bertentangan dengan iman dan takwa serta Al-Quran. Baik, itulah adalah isi dari makalah yang saya buat. Saya tahu isi makalah saya yang buat ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu saya minta kritik dan saran dari Ibu yang dapat membantu saya dalam mengevaluasi makalah saya tersebut ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.